Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Kang Rido official dan channel Mas Dimas saja. Oke, pada malam hari ini kita masih di daerah yang sama. Untuk dimananya lebih tepatnya ya masih Jawa Timur lah gitu. Ini kita akan mengeksplor salah satu dulunya tempat wisata ya, wahana wisata gitu. Cuma ini udah terbengkalai udah berapa tahun. Konon yang sering dialami masyarakat sekitar di sini sering terjadi apa aja, Mas Ridho? Masnya. Monggo dari Mas Aldi dulu. Menurut penjelasan warga sekitar, di sini sering terjadi kecelakaan gak jelas, kesurupan yang selalu mengarah ke tempat ini, dan gangguan-gangguan seperti suara, penampakan, dan yang lain-lain. Terus kalau dari penglihatan Mas Ridho atau gimana? Dari penglihatan saya Mas ya, di tempat ini yang seluas ini ya, mantan bekas tempat wisata. Ini Mas udah disebut mantan ya, karena mantan itu juga menyakitkan Mas. Jadi saya sering tadi udah terpancing sosok hitam besar. Entah itu perannya di sini sebagai apa nggak tahu ya. Itu kayak memanggil bahwa, hei kamu anak kecil, jangan pernah datang ke sini. Ini yang ngelarang. Iya. Terus saya juga bertemu sesosok wanita. Entah wanita apa itu, rambutnya panjang. Saya belum melihat wajahnya seperti apa. Entah hancur atau seperti apa. Dan benar kata Mas Aldi tadi, di sini tuh teman-teman tempat yang sering terjadi kecelakaan. Tanpa ada sebab apapun, kecelakaan begitu saja mendadak seperti itu yang dikhawatirkan. Jadi kita diberi kesempatan pada malam hari ini untuk menguak sebenarnya apa yang terjadi di tempat ini. Ada apa di balik layar seperti ini di tempat mantan sebuah destinasi wisata. Dan saya mendengar tadi ya, Masnya bercerita tadi, Masnya sendiri pernah mengalami kecelakaan di daerah sini ya. Iya. Itu gimana Mas? Tepatnya itu pada malam Minggu pukul 2 malam. Waktu arah pulang ke rumah, tepat di depan destinasi wisata satu ini, berbonceng 3. Waktu ingin melewati daerah sini arah pulang, itu tiba-tiba seperti ada anak kecil lari ke seberang jalan seperti itu. Terus Masnya menghindari gitu terus jatuh gitu. Yeah. Tapi alhamdulillah selamat. Alhamdulillah selamat. Itu untungnya saya teman-teman jatuh ke pinggir jalan, bukan ke tengah. Entah kalau ke tengah itu entah bagaimana ya. Allahu alam. Iya. Alhamdulillah teman-teman. Sekali lagi saya ulangi, kita diberikan kesempatan untuk menguak tempat mantan destinasi wisata ini yang begitu konon angkernya. Warga-warga sekitar sini pun juga bicara bahwa sering kejadian kerasukan seperti dari tempat lain menujunya itu ke sini, nggak jauh dari tempat ini tuh tetap menujunya ke sini Mas. Dan saya melihat banyak korin-korin atau arwah-arwah bekas kecelakaan yang berkeliaran di sekitar sini. Itu saya sekarang sudah merinding, sudah merasakan bagaimana aktivitas mereka. Mungkin Mas kameramen sama tim kru udah merasakan mungkin ya. Itu Mas, saya sampai nggak bisa menjelaskan. ya kayak mas-masnya kan yang asli orang daerah Jawa Timur sini. Saya sebagai pendatang juga belum begitu paham kayak gimana sini gitu. Terus dulunya serame apa gitu. Tapi untuk korban itu nggak pilih-pilih ya Mas. Contohnya cuma anak kecil aja atau orang tua aja gitu. Kalau itu belum tentu Mas. Soalnya kejadian sini bukan cuma anak kecil, ada orang dewasa, ada juga remaja. Ya banyak kok. Nggak pilih-pilih, nggak harus anak kecil, harus apa tuh enggak. Jadi rata-rata siapapun yang kecelakaan di sini rata-rata ya itu meninggal.
Berarti masnya termasuk beruntung ini. Iya. Alhamdulillah beruntung. Saya juga pernah mengalami mas, pada waktu malam itu pukul jam 1 saya habis nganter ayah saya ke dekat alamat sini lah, daerah sini dekat untuk mau kerja tuh ya. Saya pulangnya kan lewat sini sendirian. Saya sempat mengalami kendala motor tuh mati sendiri tanpa ada sebab. Sebenarnya kondisi motor itu juga sehat, tapi nggak jauh dari tempat ini saya mati. Dan waktu motor mati itu saya dilihat dinampaki sesosok pocong teman-teman, sosok pocong. Dan saya di situ jarak pocong sama saya itu sekitar 5 meter kalau nggak 10 meter. Saya ingat itu, masih ingat kok, deket banget lah. Saya pura-pura berhenti motor, saya standatin, saya pura-pura ngecek ban. Ternyata saya lihatin terus sosok itu, sampai saya di hati bilang gini, andaikan kamu nggak manusia, kamu saya tendang gitu. Saya tendang gitu. Tapi setelah saya nyalain motor, jalan sebentar mendekati pocong itu berubah menjadi orang. Jadi ditendang. Nggak jadi. Ya nanti saya dimarahin orang mas. Soalnya bener jadi orang. Itu orangnya berpakaian sarung, kotak-kotak. Masih ingat saya. Jaketan hitam. Masih pakai ada kuluknya gitu loh. Ada kuluknya. Di belakangnya api. Jadi sosok itu di belakangnya api. Saya sampai, untungnya itu manusia. Itu setelah jalan, berubah wujudnya setelah jalan. Waktu saya berhenti, itu kelihatan banget mas, jelas masih kain kafan bentuk bungkus permen. Bungkus permen teman-teman. Itu kayak udah kotor, ada kumel-kumelnya, kayaknya gitu loh. Kayak tanah gitu lah. Wih, saya sampai nggak habis pikir. Itu pengalaman saya waktu saya lewat sini malam-malam. Jadi nggak sembarangan teman-teman. Sekalipun tempat ini mantan destinasi wisata ini sudah nggak berguna, berusaha teman-teman itu menjaga sopan santun, terutama kalau nggak bisa berhenti atau gimana, membunyikan klakson minimal ya mas ya. Itu sudah terjadi di mana-mana, seperti jembatan khususnya, atau tempat-tempat seperti itu. Hutan-hutan pun itu rawan banget bisa-bisa itu. Ya udah, kita teman-teman langsung saja sebelum lanjut ke dalam, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga penelusuran malam ini lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut kepercayaan masing-masing, akan kita Al-Fatihah. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dan tim kru semua diberi keselamatan berangkat sampai pulangnya. Jangan sampai ada yang tertinggal nama aja ya waktu pulang. Amin. Jangan sampai lah. Saya khawatir ya. Enggak. Ya udah, teman-teman, mari aja tim kru, kameramen semua kita lanjut ya Mas Aldi. Lanjut ke dalam. Seberapa singupnya atau angkernya? Monggo center. Silahkan monggo. Apa Mas Karmen dulu? Enggak apa-apa. Hati-hati, dilihat jalannya. Ini yang saya takutin kalau rumputnya udah panjang-panjang gini mas. Ini apa? Ular mas. Iya. Saya juga takut mas kalau ular, jujur bener. Paling nggak bisa kalau ular. Tapi ya alhamdulillahnya masih ada kayak batako gini. Jadinya ya masih enak lah buat jalan. Iya. Bukan tanah gitu ya. Apalagi kalau udah di hutan, waduh, nggak bisa rasa sana. Ini bekas pohon atau? Oh bukan. Ini kayak itu loh mas. Monumen. Bangunan ya. Ini monumen. Ini suatu penghargaan mas. Suatu penghargaan dunia. Ini monumen mas. Hati-hati tim kru di depan kalau ada apa-apa ya. Takutnya kalau ada binatang buas yang sudah membuka mulutnya ingin memangsa kita. Ini juga emang bener-bener gak kerawat. Lihat ada barnya apa ya, batang pohon aja sampai sini gitu. Mas Aldi aman kan? Aman mas. Jangan di belakang sendirian mas, nanti kalau hilang. Biasa jadi sweeper mas. Emang dari tadi kayak ada ngawasin ya mas? Kayak ada yang ngawasin. Benar? Iya. Iya. Dari sebelah sini. Oh, dari mana? Sebelah sini. Belakang situ ya. Bisa sampean jelasin apa yang sampean rasain dan siapa yang mengawasi mas? Nah, kalau soal ngawasin kurang tahu, tapi firasat
berasa kan nggak bisa dibayangin tuh mas. Iya. Kalau ada yang ngawasin itu kayak gimana, itu jelas dari awal masuk memang saya fokus kok kayak ada yang ngawasin, itu kurang jelas. Ujian apa nggak jelas mas, Kata hati gitu ya. iya. Soal perasaan ya gimana ya. Mas, ada yang terbang mas, ada yang terbang. Ada Ada, bener, nggak bohong Sosok. tadi. warna apa tadi? Ada kain merah gitu mas. Oh, kain merah. Allah. Tapi tadi kak, gimana? Tapi tadi bener serius. Bener. Nggak bohong. Langsung ada suaranya loh. Nah ya. Hati-hati. Tim kru waspada ya di belakang mas. Gimana men? Setahu Mas itu bangunan yang di sana itu dulunya apa Mas? Dok? Ini saya pernah kesini. Ini dulu itu bangunan bekas resto. Ya Mas Aldi ya, bener ya. Sebelah sini restoran. Resto. Ini ada kolam wisata juga di situ. Dan di sana ada terletak sebuah kolam renang mas. Iya, kolam renang. Dan kolam renang itu cukup dalam ya kalau menurut kita. Kedalaman mulai 1 sampai 3 meter mas. Itu yang Dewasa. sedang ya. Iya, Yang buat sedang. orang dewasa. Nah, untuk anak-anak kurang paham. Dan seperti apa? Kedalamannya kurang paham. Yang pasti tanda-tanda udah ada Mas Iya, Dok. mereka Udah sudah denger kan? mengganggu. Nah. Tim kru kan juga merasakan ya. Merasakan, jadi harus hati-hati. Jaga juga belakang. Oh, dan juga kemarin ada lubang, jadi hati-hati kalau jalan ya. Karena ada lubang juga. Nggak enak ya. Dari tadi sih, dari di depan udah Dari awal terasa terus. beda gitu. Mulai dari awal Yuk kita lanjut ke lokasi berikutnya. Kita mau ke sana dulu apa ke sana dulu? Terserah. Sana bisa dilewati nggak Mas? Kalau mau ke kolam sebenarnya nggak bisa mas. Jalan, akses jalan udah nggak bisa dilewatin. Karena rumputnya panjang itu Iya, tadi. karena rumput Saya panjang. mengganggu. Dengar suara nggak? Dengar suara apa cuma saya aja yang dengerin nih? Kurang saya Belum jujur Mas. kurang. Cuma kalau Ada belum. suara perempuan merintih. Mas, belum sepeka itu. berasal dari tempat sana mas. Tempat sana ya. Iya, benar. Restoran. Dan teman-teman, tadi kita juga telah menanyai penjaganya dan Iya. semacam itu ya. Iya. Itu juga beliau sering terjadi seperti suara juga seorang perempuan, penampakan, bahkan sampai gangguan-gangguan juga ya mas ya. Iya. Itu tidak dialami oleh satu orang. Dulu waktu masih beraktivitas juga dialami sama pegawainya juga ya mas Yandri. Karyawan tidur. Jadi kita juga harus hati-hati. Orang dulu masih aktivitas aja sering diganggu, apalagi Ya. sekarang mereka semakin berkumpul semakin banyak. Itu. Jelasnya mereka juga sudah mengasih kode bahwa mereka itu hadir semua. Energi sangat kuat. Berarti gimana? Mau ke sana dulu apa ke sana? Kalau ke sana katanya udah nggak bisa aksesnya. Memang benar-benar nggak ada mas. Nggak bisa diakses ya. Nggak bisa. Sudah benar nggak bisa. Kendala rumput. Habis hujan. Habis hujan. Nah, Iya. Dan sedangkan ini juga masih hujan mas. Iya. Nih gerimis ya. hujan-hujan nggak tahu hujan apa ini. Hujan kecil. Gimana langsung ke sana berarti ya? Ke Ya. lokasi dekat kolam. Apa? Silakan. Monggo mas Arman dilihat jalannya. Hati-hati. Mas ya, ada lubang juga. Iya. Kalau jangan sampai sesuatu yang nggak kita Bahas. Tim kru hati-hati, inginkan. tim kru hati-hati. Hati-hati. Sebenarnya kalau dari apa ya? Saya tuh menganggapnya ini seandainya dimanfaatkan lagi lebih bagus Mas Dok. Tapi juga menelan banyak biaya mas ini. Ya pasti. Cuma dari jangka panjangnya itu lebih bagus lah. Ya kalau sekedar soal horornya atau mistisnya masih bisa ditangani. Karena dulu juga saya pernah punya kenalan gitu. Ketika kita sering tur luar kota ya, beliau almarhum itu dulu suka membeli tempat-tempat yang terkenal angker atau horor.
tapi dikelola, dimanfaatkan. Cuma beliau yang berani. Setiap ada tempat yang katanya horor, dibeli, dimanfaatkan, dibangun. Karena soal horor masih bisa ditangani, insya Allah. Yang penting apa? Keimanan. Selagi kita iman, yakin punya Tuhan, insya Allah nggak kenapa-kenapa. Amin. Dan Mas, yang saya dirasakan ini kalau nggak salah Mas Aldi ya, ini adalah kolam pemancingan ya. Nggih, ini kolam ikan Mas tepatnya Mas. Iya. Pemancingannya itu berada sebelah tepat. Oh, tempat sana ya. Nggih. Ini kolam ini teman-teman. Kolam ikan. Ada sesosok yang membuat kita ganjil. Itu siluman yang besar banget. Itu sosok ular. Ular ya? Kalau kita bayangkan kalau dia hidup nyata, kita bisa ditelan. Ditelan mentah-mentah Mas, nggak perlu dimasak lagi. Udah nggak usah dikasih bumbu. Itu atasnya full ular atau atasnya manusia Mas? Full ular di bawah sini. Ini kelihatan, saya kelihatan. Seperti coraknya itu ular piton, Tahun. tapi warna putih. Oh, Bisa dilihat kan ya, teman-teman. Penuh ini ya. Jadi di tengah itu tempat kepalanya muter. Ini sampai sana. Ini kan juga sama kan ya? Iya. Sama ya Mas Aldi ya? Sama. Sampai sini loh. Itu Satu area ya Mas Ian ya? Iya. Coba dibayangin teman-teman. Andaikan ular itu hidup ya, terus kayak apa? Kita nggak bisa bayangin lagi. ini masih panjang Mas. dan apakah di sini juga ada korban Mas? Di ini tempat ini kolam. Kalau saya melihat korban dominan banyak di sana. Oh, kolam yang sana ya? Iya. Mungkin lebih tertarik ke sana. Silakan, monggo. Ayo. Monggo Mas kameramen dan timku. Hati-hati ada lubang loh di sana. Iya. Satunya ada yang cari jalan. Awas, lihat jalannya. Bolong. Awas. Lubang. Bolongan ini. Awas, hati-hati. Awas. Nanti kalau saya jatuh ke sini, saya nolongin. Sakitnya nggak seberapa, malunya ya. Nah, di Bisa sini- dilihatkan dulu area kolam renang, teman-teman. Di sini tersebar isu bahwa banyak wisatawan atau warga melihat. Kalau wisatawan mungkin banyak yang meninggal di sini ya Mas Ridho. Tapi kalau warga itu Kenapa Mas? Ada yang duduk. Itu dah. Mana Mas? Kendi kayak gitu. Oh. Dikira Mas Aldi tadi ada orang duduk. Itu bisa aja Mas. Kan tadi juga saya melihat orang Posisinya madep ke kolam. Iya. Iya kan? Nah, Masnya ini lama-kelamaan peka ini Mas kalau ikut terus ya. Semoga aja peka. Amin. Semua tim juga semoga peka. Apa Amin. yang kita rasakan bisa bersama-sama. Ya. Jadi gimana Mas Dimas? Ya itu tadi, kalau mungkin isu yang udah tersebar kan banyak wisata atau pengunjung yang mengalami sesuatu yang tidak diinginkan atau meninggal dunia itu di sini ya. Di sini. Terus banyak juga dari pegawai atau warga-warga sekitar kan melihat, bahkan pegawainya sendiri melihat kan penampakan yang mungkin mengganggu lah. Kalau untuk penglihatan Mas Ridho sendiri yang udah dirasakan ini seperti apa Mas? Gini Mas, saya merasakan di sini tuh energinya besar banget. Sama halnya di sana tadi, tempat sana. Sebenarnya energinya saya penasaran banget ke sana, pingin ke sana. Tapi akses jalannya nggak ada ya Mas Aldi ya? enggak Susah. Mas. Kalau bukan siang hari ya susah. Kalau Iya. siang hari kan kita bisa buka jalan. Iya. Bawa alat. Saya tertarik sama sesosok hitam besar. Yang di sana. Dia itu sebagai apa perannya di sini? Entah apakah dia
yang membuat orang celaka atau gimana, menghilangkan konsentrasi, ya kan? Ya, Itu. gitu. Oh, jadi susul gini. Ya itulah. Oke, kita nyantai. Terus untuk yang di lokasi sini Mas Do, kira-kira yang lebih dominan itu sosok apa? Kalau di sini lebih dominan banyak sesosok kayak apa namanya, orang-orang yang kecelakaan. Korin-korin Iya, berarti. lebih tepatnya korin atau arwah-arwah seperti itu. Banyak saya melihat ada yang darahnya masih mengalir, ada yang kepalanya retak sampai mengeluarkan darah ini. Terus banyak luka-luka gitu Mas. Jadi sebegitu sakitnya ya, sampai kayak gini. Mereka semua itu kecelakaan. Ya kita nggak jauh-jauh, teman kita aja Mas Aldi itu sampai mau mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Andai kan Mas Aldi di situ tidak diizinkan Allah untuk hidup kembali, kan wallahu alam kita. Dan Mas Aldi pun itu nggak sendirian ya Mas Aldi, Bertiga. kayak gitu teman-teman. Semua itu kalau Allah Tuhan kita udah mengizinkan, kita pasti bisa. Selagi masih belum diizinkan ya agak susah, mau kita kayak gimana pun susah. Apa lanjut ke lokasi sana? Silahkan, nggak apa. Ayo, Monggo. lanjut bro. Oh ya Mas Ridho, di luar pembahasan kita, mungkin sahabat-sahabat di luaran sana yang mengetahui di daerahnya ada tempat angker atau tempat yang dipercayai terbengkalai, menyimpan misteri-misteri yang ingin dikuak atau ingin dipecahkan, silahkan bisa nulis di kolom Komen di bawah, komentar. komen. Dan jangan lupa teman-teman subscribe, like, share. Nama channelnya apa Mas Do? Santri Bumi Angling Dharma lebih tepatnya. Terus ada channelnya Mas Dimas saja. Itu nanti di situ tercantum dan doa. Kemarin bukannya bangunan ini rusuh. Oh, yang roboh itu kalau nggak salah sana, kalau nggak salah. Mana ya? Yang sana. Sana. Ya. Yang sana. Iya, yang sana Mas. Ini kita Terus. lihat bareng-bareng ke sana. Dan untuk yang sekarang Mas Ridho lihat di sekitar ini kan udah kolam ya, tempat wisata yang kolam renang anak kecil ya Mas. Ini kolamnya yang sana? dewasa. Ini dewasa. Dewasa. Terus yang dilihat Bentar ya, Mas Mas. Ridho itu Iya. apa? Jangan. Terus yang dirasakan atau dilihat Mas Ridho ini sekarang apa? Keluar asapnya. Ya seperti keluar asapnya ya. Jadi lihat teman-teman. Udah jelas ini. Yang dirasakan Mas Ridho apa? Saya melihat ada sesosok arwah yang bekas kecelakaan itu sedang duduk, teman-teman. Bisa dilihat kan ada di sana. Seorang perempuan. Beliau kecelakaan tidak sewajarnya. Kecelakaannya di mana Mas? Di lokasi kolam ini atau di luar? Di luar sana. Di luar ya. Mungkin yang saudara-saudara yang melihat video ini saya minta tolong bantuannya untuk saling mendoakan, karena mereka juga saudara kita, mereka juga manusia. Semua itu juga kalau udah izin Allah Ta'ala, izin Tuhan yang Maha Kuasa, itu semua pasti bisa. Apa yang tidak bisa pasti bisa ya Mas ya. Iya. Langsung kita lanjut jalan-jalan sambil melihat-lihat. Tambahan Mas itu. Gimana? Ini kalau nggak salah yang dimaksud musola itu ya? Ini bukan? Kayaknya sih ya Mas ya. Iya, kelihatannya nggak? iya. Ini musola Mas. Kalau nggak salah ini musolanya. Oh, ini musola. Iya, pojokan ini. Iya, ini musola Mas. Oh, lewatnya sana. Lewatnya Iya, sini lewatnya sebenarnya. jalannya, Mas. Iya. Cuma ya rumputnya udah panjang-panjang itu. Ini adalah bangunan musola yang sudah terbengkalai. Jadi lebih hati-hati di sini juga. Bangunan-bangunan lama. Tidak merasakan lah. Dan kita di sini juga nggak hanya tim kru, saya sendiri juga ditemani penjaganya juga.
Dan di sini teman-teman bisa kita langsung lihat ada sebuah sosok tinggi besar yang tidak menerima kehadiran kita semua. Apa sosok ini sama seperti yang di sana tadi atau Beda mas. beda lagi? Beda lagi. Dia bertaring warna merah teman-teman, bukan hitam, warna merah. Saya merinding. Gak bisa agak ke sana mas, soalnya dia nggak terima kalau ada keramaian sama kita. Dia itu sangat, gimana ya, kalau dikatakan manusia itu galak, Ya, bahayanya. kereng lah. Kalau mungkin dia yang membuat korban-korban di kolam ini atau gimana ya mas, bisa jadi seperti itu ya. Iya mas, bisa jadi. Terus Mas Aldi ya, kita kan udah agak menyentuh di sini. Mungkin yang saya rasakan dari tadi, dari masuk sampai ke sini tuh energinya berbeda atau sama aja? Kalau mulai masuk area kolam tadi memang beda mas sama di bawah. Di bawah itu masih relax, masih santai. Mulai masuk kolam mulai agak ngap, berat di kepala mas. Dah. Hura. Ayo langsung jalan, hati-hati. Banyak sih teman-teman sosok-sosok di sini karena tempat ini kan juga udah lama nggak ditempati ya. Iya. Terus saya dulu itu di sini kesini tuh masih kecil. Umur Masih berapa? kecil. Umur masih SD lah, Ya, SD. kelas 6. Berarti udah Terakhir pernah, itu. udah pernah ngerasain wisata di sini juga. Oh, Ya? sudah pernah ya Mas Aldi ya. Khususnya orang dekat-dekatnya sudah pernah. Iya, hati-hati. Di sini teman-teman sesosok wanita. Di mana mas? Bisa ditunjukkan? Dia ada di sini, duduk di sini Dia seperti gimana posisinya? kayak gini. Dia merintih nangis kesakitan. Kasihan sekali. Gimana rasanya? Padahal dia itu masih muda, masih belum berkeluarga mas. Kasihan. Dan dia itu meninggal karena apa mas? Kalau boleh tahu, kecelakaan sendiri atau gimana? Ya banyak itu loh mas, dia itu tanpa sebab. Jadi dia ngomong saya kecelakaannya itu tanpa sebab mas. Tahu-tahu waktu saya sadar tuh terus saya nabrak gitu loh. Itu kasihan. Ada sosok yang memantau kita dari atas. Dari atas sana ya. Iya. Pastinya juga nggak lain. Semoga kita bantu dulu doa untuk beliau ini yang wafatnya meskipun tidak wajar. Beliau juga kan saudara kita ya mas ya. Iya. Jadi maka kita bantu doa suratul Fatihah. Semoga amal ibadahnya dan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman, kuatkan iman kalian supaya tidak terkecoh atau bisa dikelabui oleh bangsa-bangsa seperti itu. Maka sekali lagi saya harus ingatkan, hati-hati dan jaga sopan santun. Gitu ya mas ya. Iya. Jadi kita mulai bila kata Fatihah. Ya sisi positifnya gini mas yo. Dengan adanya konten seperti ini bukan berarti kalian menjadi takut, tapi menjadikan keimanan kalian bertambah. Kalian yang awalnya nggak percaya dengan sesuatu hal yang gaib menjadi percaya, karena gaib itu juga termasuk rukun iman ya. Iya. Iman kepada qadar termasuk juga. Ya hati-hatilah teman-teman dimanapun tempat. Soalnya kita itu nggak tahu mereka itu ada di mana, dan khususnya mereka itu dimanapun kalian berada, disitulah mereka ada. Lanjut ke ini tempat
Iya, toilet ya Mas ini? Kamar mandi. Ini kamar mandi pria atau wanita, Mas? Ini pria ya, Mas? Pria. Pria. Yang pria. Ya, mungkin karena udah beberapa tahun udah terbengkalai mungkin, Mas. Jadinya ya nggak begitu terawat lah, kondisinya seperti apa nggak terawat di dalamnya. Seperti ini sekarang kondisi kamar mandi yang sudah tidak terawat, banyak sarang-sarang laba-laba. Dulu ini masih bagus sekali ya Mas Febri ya. Ini sekarang pun sebenarnya masih bisa dikatakan layak pakai, Mas. Tinggal dibersihkan, diganti pintunya. Tapi itu pun juga itu kembali lagi menelan biaya yang sangat banyak. Itu dia. Ya, intinya bagi kalian yang mungkin ingin memanfaatkan tempat-tempat terbengkalai seperti ini, silahkan. Nggak menutup kemungkinan lah bisa sukses ke depannya. Ya teman-teman, ini sampai akar-akar tuh sampai masuk semua loh. Bisa dilihat akar-akar sampai masuk semua, berarti saking lamanya sampai seperti ini loh. Ini sampai udah besar, Mas. Iya, ada suara menggeram, Mas. Dari pojok. Suara apa? Menggeram. Iya. Bisa saya Mas Samen mendengarkan suara, saya melihat sosok mana ada sebuah rambut menggantung. Ini sampai bawah sini. Ini dari sini ya, Mas. Tangga itu. Sampai bawah sini. Sosok rambut menggantung. Sampai bawah, sampai lantai ini ditutup ya, nggak bisa Ya, lewat. ditutup, nggak bisa. Kita lewat yang sana. Kembali kita bisa melihat jelas. Hati-hati Mas Kameramen, bisa dilihat. Cermin, mungkin yang pengen bercermin. Saya hanya bercermin karena apa? Saya itu sebelum mendekati seseorang saya harus sadar diri. Ngaca. Saya itu siapa? Jadi ya yang pengen ini lah apa bikin konten bareng collab silahkan, kita juga nggak begitu sepaneng terus kok, jadi ada humornya juga gitu ya Mas Dok. Biar nggak cepet tua. Hura. Bisa disaksikan ini itu tempat air ya Mas ya. Kalau orang sini namanya tandon, Iya, toran. penampungan air. Iya. Iya teman-teman. Ini juga kamar mandi. Kamar mandi wanita, Mas. Oh ini. Nah, yang kamar mandi bagian sini Mas, apakah sama penghuninya? Beda Mas. Loh, ada anak kecil lari Mas. Tadi saya melihat keluar dari kamar mandi ada anak kecil perempuan. Lari kemana? Kira-kira tingginya itu segini saya. Kecil banget. Masih, ya nggak tahu ukuran segitu. Segini kalau nggak segini. Tapi bukan tuyul ya? Enggak, rambutnya panjang, perempuan. Lari arahnya ke sana berarti. Terus untuk yang sosok tadi Mas, di sini yang Mas Vito lihat itu apa? Yang rambut tadi? Sosok rambut panjang di sini Mas. Tapi entah rambut dari mana ya? Awas lubang yo. Lubang. Nih, di sini. Sampai sini. Apakah masih ada? Masih ya. Blur. Ngeblur? Ngeblur. Iya, katanya ngeblur. Ini. Saya pegang Rambutnya. sampai ke sini loh ya, sampai nempel ke lantai. Entah itu rambut manusia atau rambut apa saya nggak tahu, khususnya tepatnya ya kayak manusia lah harusnya. Jadi itulah teman-teman ya, kita sudah menjelajahi mantan destinasi wisata ini yang sudah terbengkalai. Jadi kameramen jalannya juga. Dan ini tuh kalau boleh tahu Mas Aldi, ini tempat apa ya waktu itu ya? Oh, ini bisa dibilang aula utama. Ini aula utama, tempat beristirahat siapapun yang habis berenang, entah itu berenang, entah olahraga, itu istirahatnya di sini
makan-makan gitu Nggih, ya. ini sekaligus tempat makan, restorannya sebagian dari sini Mas. Jadi restoran sana kita bisa pesan dari sini. Saya bilang kantin lah. Ya, ya. Nah, mungkin Mas Ridho juga tertarik dengan sosok yang di sini, yang dirasakan atau yang dilihat, apa yang menarik di sini. Saya pusing Mas, mendadak pusing. Mendadak pusing. Tapi cuma sebelah Hmm. sini. Sini. Dari tadi. Mungkin jangan besar begini. Ya saya lah salah satu pemenang juara satu lomba renang tahun 2019. Iya teman-teman. Salah satu panggung karaoke. Saya itu panggung. Ya, Sisa panggung karaoke. Karena sini memang dulu sering diadakan, sebelum Terbengkalai itu sering diadakan seperti acara dangdut, karaoke, dan segala macam. Nah, ini ya sisa-sisanya. ya sebenarnya disayangkan banget Mas toh. Sekali lagi ya, kalau saya kan memandang dari bangunannya ya. Untuk keramiknya sendiri juga belum begitu rusak lah, masih bagus. Jadi ya ini tadi, jika bagi kalian yang ingin manfaatkan tempat ini untuk dibangun kembali, bagus juga. Nah kan daripada terbengkalai seperti ini, kalian bisa memanfaatkan untuk kedepannya, yang dilihat kedepannya kira-kira bagus nggak gitu. Kalau masalah dari makhluk gaib yang menunggu di sini, kalian masih nanti ada jalannya. Semua itu pasti ada jalannya kok. Proses. Iya, nggak usah bingung. Terus tempat ini tuh luas banget teman-teman ya. Mungkin strategis juga lah, di samping jalan raya. Mungkin kalau teman-teman siapa tahu ada rezeki, keluarganya ada yang mau cari tempat atau apa, nanti bisa di sini nggak Bisa apa-apa. komen-komen lah, Oke. lokasinya di mana Mas gitu. Tangga Tanya. los. Kalau aja mau memanfaatkannya kembali gitu, daripada terbengkalai. Hitung-hitung ya, buat wahana wisata lagi atau tempat apalah, hotel atau apa, terserah. Bahas hotel di sini belum. Hitung-hitung belum ada hotel Mas. Iya, belum ada. Belum ada. Mas? Belum ada itu. Belum ada hotel ya. Udah siap, dari disiapin tempat kolam renang teman-teman. Udah ada kolam renang, nanti hotelnya bisa di sisi sana gitu, bisa di luar, dan tempat parkirnya tuh luas banget. Oke lah pokoknya Bisa bilang destinasi paling luas Mas. kita malah mengendorse nih. Ya udah teman-teman, cukup untuk penelusurannya. Kita langsung ke intinya. Sebenarnya apa yang terjadi di area ini? Kenapa sebab musababnya terjadi kecelakaan seperti itu? Ya. Jadi harus hati-hati. Kembali lagi kepada kalian semua itu juga karena kalian juga. Kalau sampean semua ngelamun atau hilang konsentrasi dalam keadaan apapun, makhluk astral, makhluk gaib itu bisa mengelabui pikiran sampean. Dan kan sering tuh kayak terjadi bahwa jalan itu lurus sebenarnya tapi dibelokkan. Iya. Nah, mungkin teman-teman kita aja pernah mengalami ya Mas ya. Untuk pribadi kakak saya sendiri pernah di daerah masih desa sendiri, itu kejadian habis nonton dangdut sama teman, posisi jalan berbelok, dia bilang pemandangan dia itu masih lurus ke depan, masih jalan masih bagus ke depan, masih kencang kan ya? Nah, itu salah satu contoh. Dan mungkin ada pengalaman penglihatan dari Mas Ridho. Kalau dari saya itulah banyak makhluk-makhluk di sini yang seperti arwah-arwah bekas kecelakaan. Saya juga melihat sesosok arwah sepasang Dari suami istri. laki-laki dan perempuan. Tepatnya sebelah mana Mas? Lebih tepatnya di samping musola tadi. Sambil musola tadi ya. Iya, samping musola teman-teman. Ya udahlah, tanpa basa-basi lama lagi kita akan menguak bagaimana atau sebab-sebabnya di sini yang akan terjadi. Jadi kita masuk di sesi Mediator. Mediumisasi.
semoga di hal mediumisasi ini nggak akan terjadi apapun. Khususnya berdoa untuk diri kita sendiri, para keluarga kita, leluhur kita, sesepuh kita, dan menurut kepercayaan masing-masing. Ada. Saya akan penasaran sama sosok perempuan yang mengganggu kita di awal perjalanan tadi. Ya Mas Aldi ya. Sosok perempuan yang mengganggu kita di awal tadi. Langsung nggak lama itu juga ada gangguan juga ya. Mungkin tadi juga kita menyaksikan bareng-bareng sama-sama seperti itu. Jaga-jaga, semoga nggak terjadi apa-apa. Tim, hati-hati jangan sampai ada yang kosong kegiatannya. Mana? Samurason. Ini dengan Mbak Kunti ya? Sosok Kunti kan? Ya. Cantik ya? Oh iya. Bisa bicara? Bisa. Sampean tadi yang memperlihatkan gangguan pertama kali di situ ya? Benar sekali. Terus tujuannya apa? Biar kita takut atau gimana? Supaya kalian gak jadi untuk melakukan penasaran di sini. Terus tugasnya Mbak Kunti ini sebagai apa di sini? Ganggu. Mengganggu. Kunti warna apa ini? Putih apa merah? Merah. Jadi Kunti warna merah ini termasuk tingkatannya agak ke atas sedikit gitu. Dan kalau Kunti warna putih masih terkadang suka dengan manusia. Tapi kalau Kunti warna merah ini lebih dominan mencari mangsa. Dia sangat suka dengan sari-sari bunga atau darah gitu. Iya kan? Gak boleh ngomong. Nggak boleh ngomong. Kan makanannya emang itu, ya kan? Iya. Terus temennya Mbak Kunti ini yang di sini siapa aja yang paling berkuasa? Banyak. Apa aja? Itu di situ siluman ular. Oh, di kolam ini ya. Iya. Terus, Itu di sana. nah yang di sana itu apa itu? Buto. Terus yang di kebun sana, yang kolam sana, hitam besar itu. Kenapa berani? Nggak berani. Sosok genderuwo tah atau apa? Nggak berani bicara dia. Berarti bisa kita simpulkan bahwa sosok hitam yang mencuri perhatian kita dari tadi adalah penguasa. Penguasa di sini ya? Iya. Terus kenapa dia nggak menempati tempat di sini? Kenapa di kebun-kebun sana? Tidak. Dia sangat jahat. Sangat jahat. Terus yang sering mencari korban atau memakan tumbal di sini atau menjadikan orang laka lah, kecelakaan, itu yang sosok apa aja? Termasuk sampean ya? Iya. Terus siapa aja yang perannya penting gitu? Khususnya raja kami. Oh, raja kamu. Emangnya raja kamu bisa apa? Mengganggunya seperti apa? Sekalipun dia bergerak, manusia bisa mati. Berarti yang di jalan-jalan itu yang sering mengganggu raja kamu. Oh, yang di kolam renang sini, daerah sini beda lagi yang
mencari tumbal itu. Beda lagi sudah. Terus kenapa yang membuat saya tertarik? Jadi setiap ada orang kesurupan larinya ke sini. Dan Mas Rido tadi mengungkapkan bahwa ada juga banyak korin ngumpulnya di sini. Itu yang membuat mereka berkumpul di sini apa? Karena mereka semua sudah akan dijadikan anak buah di sini. Anak buah. Di sini ada sangkut pautnya sama kerajaan yang di sana, apa beda? Tidak, di sini hanya lingkungan kita. Jadi di sini itu berbeda. Jadi yang kerajaan yang kita kuak kemarin itu berbeda lagi. Kalau sini cuma tempat sini saja. Setiap tempat punya kekuasaan tersendiri. Kamu tidak usah menyebutkan. Ya. Terus kenapa tempat ini bisa terbengkalai seperti ini? Kenapa nggak dijadikan wahana wisata lagi? Tidak, jangan kalau bisa. Kenapa? Karena kami sudah nyaman di sini. Sudah nyaman. Iya. Tapi kan kalau ada wisata lagi, kamu seneng. Bisa cari korban lagi. Iya. Oh, jadi kalian suka kalau aku cari korban? Kan rame tempatnya jadi. Nanti aku setelin dangdut. Kita sudah lama tidak mendapatkan mangsa. Kalau siapa tahu kalian mau menawarkan diri. Ada ayam, ayam. Ini apa? Darah manusia. Kan bukan hak kamu itu. Nggak boleh. Tapi itu salah satu kesukaan kami. Mau darah? Nih darah. Gak mau. Darah nih, gak mau. Terus maunya darah yang gimana? Darah yang masih segar. Mau darah ayam, Ini ada ayam. seger. Gak mau. Ikan, ada ikan, mau ikan. Ikan enak loh, dibakar. Bangsa kalian lebih enak. Enggak enak. Dagingnya aku lo pahit. Terus Mbak Kunti ini sering mewujudkan diri gak? Termasuk tadi ya. Apakah seberani itu? Maksudnya kita kan tadi rame-rame sahabat. Rame-rame dia berani nongol. Yang melihat Mas Rido tadi sekelebatan terbang. Seberani itu ya ternyata. Aku nggak takut sama siapapun. Nggak takut. Yakin? Tapi kalau sama dia takut. Sama dia takut. Enggak sama rajanya. Oh raja. Tak kirain sama masnya ini takut. Takut apa? Enggak, aku takut kalau disiksa. Kan bisa kabur. Kenapa nggak kabur? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Terus dikejar. Larilah. Capek. Terbang. Ah, jangan ngomongin itu, dia datang. Datang. Gimana tuh? Sana. Memantau ya. Hati-hati ya. Kamu nanti dikejar. Nggak mau. Kamu nanti dikejar. Nggak mau. Tungguin aja. Terus ini Mbak, apa namanya? Udah berapa lama Mbak Kunti ini di sini? Udah lama. Udah lama. Berapa tahun kira-kira? Udah ada 10 tahun lebih. Oh, 10 tahun lebih. Dan penguasanya itu, penguasa atau rajanya itu udah lama atau bareng-bareng waktu kesini? Dia dulu. Ya dulu. Emang kesini datang sendiri atau ditempatkan? Ya, ada yang menarik di tempat ini sebenarnya. Ada yang menarik. Apa yang menarik? Kalian tidak perlu tahu. Kasih tahu aja. Nggak. Apa? Itu hanya bangsa kami yang tahu. Jadi ada sesuatu yang membuat mereka itu tertarik untuk tinggal di sini. Ya. Kalau sesuatunya itu saya ambil boleh? Ambil saja kalau bisa. Kasih tahu tempatnya gimana? Sana. Seberang kolam.
Kan udah kamu kasih tahu, ya tahu sekarang. Nanti kamu dimarahin loh. Ada yang ditanyakan nggak Mas? Mau tanya nih ya, kalau soal kecelakaan di depan jalan itu rata-rata kamu yang ganggu atau memang ada anak buah lainnya? Jin-jin yang bareng-bareng. Kenapa nggak sendiri? Takut? Kalau nggak bisa gimana nanti? Aku kan dimarahin. Kabur aja. Gak usah takut. Enggak. Yang saya aja nggak takut sama kamu. Saya ini nggak takut sama kamu sekarang. Ya udah, nggak apa-apa. Ikut saya pulang mau? Gak mau. Kenapa? Takut dimarahin. Udah gampang, ntar saya minta izin. Terus apakah Mbak Kunti ini satu-satunya sosok Kunti merah di sini atau ada lagi? Banyak. Banyak ya ternyata. Untuk siluman ular sendiri ada berapa di sini? Satu. Cuma satu. Berarti yang dilihat tadi di sana ya. Dilihat sama Frida itu. Ya. Rajanya cuma satu atau punya apa ratu gitu? Juga satu. Cuma satu. Jomblo berarti. Jomblo masih ya. Yang jodoh, kamu gak mau sama rajanya itu? Takut. Biar berkuasa kamu. Godain aja. Bisa diinjak. Kamu kan sakti. Rajanya godain aja nggak apa-apa. Masa iya? Iya. Cantik di dunia kamu tapi kalau di dunia manusia beda lagi. Aku cantik kok. Coba nanti kalau mau pulang wujud ya. Berani nggak? Berani. Mau di mana wujudnya? Di mana aja? Ya. Di dekat pintu masuk. Gak mau. Kenapa? Ada apanya di situ? Gak mau. Ada apanya? Dekat pintu masuk kan enak situ. Coba aja kalau kamu sendiri di sini, pasti tahu bangsa kita. Kapan? Sekarang? Kalau sendiri mas saya kalah lah. Kan kamu rame-rame. Ya iyalah. Coba kalau sendiri aja di depan jalan. Gak mau. Di gerbang situ. Terus Mbak Kunti sendiri ini pernah apa ya mendapatkan korban apa? Anak kecil atau apa? Orang dewasa. Orang dewasa. Di mana dapatnya? Di kolam apa di jalan? Sama. Di jalan. Oh iya. Kalau kejadian yang sering ceritain orang, kejadian yang di kolam belakang saya ini, pernah ada yang meninggal. Itu ulah siapa? Ulah dia. Yang di mana? Yang di pojok situ. Yang Yang butuh tadi. Buto itu ya. Dia itu jahat. Banget. Kamu nggak berani? Berarti kolam ini wilayahnya punya dia. Enggak siapapun boleh. Kalau anak kecil yang di kolam depan saya ini, Yang sini Itulah siluman ular. siluman ular. Berarti siluman ular menguasai ini sama kolam-kolam itu tadi ya. Dimanapun sesuka dia. Suka dia. Terus kalau ini, kalau yang kayak sosok Buto tadi, itu cara dia mengambil mangsa gimana itu? Menenggelamkan. Oh, menenggelamkan. kan berarti benar. Kalau yang ular, caranya Sama. Dia melilit. dililit. Jadi seakan-akan kram atau apa? Iya. Kayak kamu dan lain-lainnya kadang menampakkan diri, membuat orang yang pikirannya kosong jadi kecelakaan gitu ya. Ya, kalau saya sendiri pernah kejadian sekitar beberapa tahun yang lalu, lewat di depan sini, depan jalan ada anak kecil lewat itu siapa? Anak kecil, sosok anak kecil. Ada banyak di sini. Bisa kasih tahu itu sekarang dia ada di mana? Itu main di sana. Itu anak kecil itu sosok tuyul atau korin manusia? Banyak sih. Dari berbagai daerah ke sini. Sebetulnya di situ ada apa sih? Boleh tahu? Di dekat panggung itu ada apa? Ada sesuatu apa di situ? Gak ada apa-apa. Ada apa?
di situ. Gak ada apa-apa. Ke tiang itu. Gak ada apa-apa. Serius nggak ada apa-apa? Gak ada apa-apa. Bukan ada sesuatu situ? Enggak. Yakin? Enggak. Kalau saya ambil boleh? Boleh saya ambil? Yang mana sih mas? Itu mas, ke tiang mas. Hmm, Tidak ada sesuatu mas. Dari tadi pandangan di situ bro. masnya tertarik ke situ ya? Jangan sampai. Entah ada apa situ. Dan kenapa siluman ular juga tadi ke situ gitu, nggak di sini? Di situ ada apa? Gak boleh. Kalau saya ambil bawa pulang boleh? Itu yang menarik kalian untuk tinggal di sini ya? Itu apa? Berarti. Enggak. Intinya gitu mas, bisa kita ambil kesimpulan. Terus untuk raja sendiri ini loh yang masih saya penasaran kan. Rajanya itu kan dia udah menguasai wilayah ini, Iya. punya anak buah banyak. Kenapa nggak pindah daerah aja? Terus kenapa dia masih tetap di sini? Apa Ngomong gitu. apa karena itu? Dia marah. Pasti ada sesuatunya. Dia marah, jangan ngomong. Kan marah kan yang dimarahin Jangan bahas kamu. dia. Kan yang dimarahin kamu. Saya bisa digantikan nanti di sini. Oh, berarti ada ini, ada tingkat-tingkatannya gitu. Peran-perannya. Dia marah. Gitu. Terus kalau marah kamu diapain biasanya? Pernah nggak dimarahin? Sering. Sering. Kenapa kamu dimarahin? Apa karena udah lama gak dapat korban? Atau memang kamu malas-malasan ganggu orang? Dia marah. Ya marahnya karena Marahnya apa biasanya? Biasanya ke kamu itu karena apa? Aku. Ini rajanya ya? Sampurasun. Gimana mbak? Pripun mbak? Apakah ini dengan rajanya? Udah lama di sini lah mbak? Udah lama di sini. Oh, bisa bahasa Jawa berarti. Ayo. Iki Berapa tahun kira-kira mbak? Aku suwe ning kene. 10 tahun ada. Luwe. jenengan namanya sinten mbah? Aku rojo ning kene. Nggih. Raja namine? Ora perlu. Terus sampean itu ke sini ditaruh apa emang di sini sendiri, Mbak? Aku ya bangkonku ning kene. Gitu. Kalau sosok buto yang di pojok itu siapa? Iku dulur lanangku. Oh, saudara gitu. Yo. Jadi bukan anak buah tapi saudara gitu, Iya. Pak. Ya mohon maaf, kita kan tujuannya tadi udah ini permisi lah sebelumnya. Tujuan kita kan nggak berbuat yang aneh-aneh atau apa gitu. Mbaknya terganggu. Keganggu banget aku ning kene. Mergo ono kowe-kowe kabeh. Terus kan niate silaturahmi to mbak. Wong njaba ya pengen ngerti sebenarnya nek apa nang kene. Kenapa? Kok enek kejadian kesurupan lain iki mrene. Nah niku mbak. Kuwi mergo ulo bangsaku kabeh. Maksudnya niku tiga mrene ya napa? Ben iso tak dadekno bolo. Lah kan nek sampean butuh dulu sampean kathah. Kurang. Ki akeh lho mbak. Aku selalu ngerasa kurang. Ora bakal cukup. Nah, kerajaan sebelah enten. Ora kenal. Nggak kenal.
Terus tujuannya itu memperbanyak apa teman itu untuk apa, Mbah? Besok awakmu bakal ero. Lo gawe ngakei wong ning kene. Tapi itu korin kan ya? Kan itu manusia udah meninggal. Iku sing jaga menungso dudu menungsone. Jawa. Itu. Jadi korin itu bukan manusianya, tapi sesuatu yang mendampingi manusia sejak dia lahir. Kalau kita kenalnya kan gitu. Gitu ya, Mbak? Yo. Terus orang yang mudah mbahnya ganggu atau mudah mbahnya buat kecelakaan, itu yang orang gimana? Wong sing pikirane kosong. Wong sing lagi muring-muring. Gitu ya. Seringnya mbahnya dapat orang itu di jalan atau di sini. Reno-reno. Tapi kalau di sini kan orangnya nggak marah, posisi bahagia, kan wisata dulunya. Kok bisa sampai bisa mendapatkan korban gitu? Kuwi mergo akeh ewang-ewang sing ngewangi. Gitu. Ya, kalau buat siluman ular sendiri itu perannya apa, Mbak? Sini. Sing nunggu panggon iki. Kolam ini ya. Ya, Nah, kalau mbahnya sama siluman ular, lebih duluan mbahnya atau siluman ular? bareng. Bareng. Dan tujuannya sama ya, satu tujuan jadi tinggalnya sama gitu. Ada apa, Mbak? Sepeda. Kenapa, Mbah? Apa? Ada apa? Ada apa? Banyak kalau boleh tahu. Ono sesepuh. Kenapa? Sepuh. Banyak hormat ke dia. Kalau boleh tahu, sesepuhnya itu dari mana, Mbah? Posisinya di mana? Oh, di situ. Bukan, itu sesepuhnya dari luar Berasal. sini ya, berasal dari luar sini atau memang ada di sini? Ono ora perlu tak omong nih. Dari luar ya? Bukan penghuni sini kan? Dari luar. Ya, berarti nggak jauh berbeda sama kemarin. Iya. Kemarin kan ngalamin seperti ini ya, Mas ya? Ya. Ya udah. Terus ada yang tanyakan lagi nggak, Mas? Sudah cukup Bapak Jen? Udah cukup. Kasihan raganya juga kan ya. Ya udah, Mbah. Terima kasih banyak ya, Mbah. Kita juga nggak bermaksud mengganggu sebenarnya. Ya, terima kasih. Monggo. Alhamdulillah. Yang dirasakan Mas Ridho. Yang saya rasakan kebanyakan korban-korban yang dibuat kecelakaan itu, satu, dia masih kondisi emosi. Yang kedua, dia itu apa namanya, pikiran kosong. Jadi pikirannya itu bisa dialihkan sama bangsa-bangsa seperti itu. Kan kalau bangsa-bangsa seperti itu kan, kalau kita pikirannya kosong itu gampang sekali. Apalagi kondisi kayak kita itu sedang habis, kalau anak-anak muda sekarang habis minum minuman keras kayak Oh gitu. iya. Oh, banyak ya, Mas? Itu bangsa-bangsa seperti itu suka mendekat semua.
nempel di badan. Jadi kayak kalau itu sudah sadar makanya badannya tuh rasa berat gitu. Saya sendiri rasa berat pas mulai awal masuk. Kayak sekarang biarin lah. Kuat banget energi nih. Besar ya. Kalau sama pengalaman yang kemarin, besaran mana kira-kira untuk energi makhluknya? Bisa dibandingkan. Dikatakan sama juga bisa. Berbeda, mempunyai bobot tersendiri lah. Mungkin kalau dijadikan peperangan seru mungkin ya. Ya itulah teman-teman, makanya kalau lewat yang kiranya tempat seperti itu, jadi kalau bisa bawa teman untuk kita bicara biar pikiran tuh nggak kosong, terus selalu konsen. Kan kalau pikiran kosong kita kan gampang teralihkan ya Mas Aldi ya. Iya. Itu yang bahayanya, pikiran kosong dialihkan terus dijadikan hal yang tidak diinginkan. Itu yang kita sayangkan. Kalau untuk sekarang itu yang paling banyak ya Mas, terutama pengendara. Anak-anak muda sekarang kan contohnya habis putus pacaran lah atau apa, dia mau melampiaskannya ke jalan, emosi, naik motor kenceng, Minum minuman keras. nah akhirnya kan gitu jadi korban ya dari makhluk-makhluk itu. Sangat disayangkan. Betul. Kalau diputusin pacar ya itu banyak kok wanita, cari lagi susah banget ya itu. Ya itulah teman-teman, pesan dari saya dan tim kru, kuatkan iman, jangan sampai pikiran itu kosong, terus jangan sampai terlalu terbawa ke jiwa-jiwa emosi, seperti itu loh yang disayangkan. Terus juga dalam posisi pengendara ngantuk, nah itu juga bisa jadi salah satu faktor. Soalnya saya sendiri juga pernah mengalami. Gitu, teman-teman. Mungkin ada tambahan dari tim kru atau Mas Dimas atau Mas Aldi, pesan-pesan untuk para sahabat-sahabat semua. Ya, kalau pesan dari saya mah cukup, di setiap tempat pasti ada mereka, kita saling menghormati. Lebih baik fokus untuk di jalan dan jangan suka ngelamun lah, karena ngelamun di jalan ini kan bahaya toh Mas. Iya. Iya, udah cukup. Dari kru ada, Monggo Mas kameramen siapapun, monggo. Nggak ada Mas? Mas Agus. Ya, mungkin Mas kembali ke Ya. ya. Ya intinya Memahami. gini sahabat, dimanapun kita berada, sama seperti masnya tadi, dimanapun kita berada, kita juga hidup berdampingan. Apalagi menurut Mas Ridho juga jumlah kita dengan jumlah mereka itu lebih banyak mereka ya Mas Ridho. Benar. Jadi kita jalan kemanapun sebenarnya kita bertabrakan dengan mereka. Cuma ya itu tadi, dimanapun kita berada, kita jaga rasa apa ya, sopan santun kita, attitude. Nah terus kalau untuk tempat yang Iya. Makanan. dan untuk tempat-tempat yang begini ya, tujuannya untuk membuat video ini apa, untuk menambah keimanan kita, ketakwaan kita. Jadi kita mempertebal keyakinan kita. Jadi dalam video ini jangan sekedar dinikmati videonya, tapi diambil hikmah-hikmahnya, pesan-pesannya apa diambil dari video ini, kan membuat kita nggak begitu lagi takut dengan tempat gini. Sayang banget tempat seluas ini terbengkalai, gak dimanfaatkan kan. Monggo Mas Yo. Ya, sekian dari saya juga, dari tim kru. Apabila ada kesalahan tutur kata dari segi tempat, waktu ataupun apa itu dan lain-lain, saya juga mohon maaf besar. Terus dukung channel kami di channel Kang Ridho Official, khususnya di Santri Bumi Ang Dharma, dan Mas Dimas juga. Semoga video ini memberikan manfaat, pembelajaran, wawasan kita menjadi lebih luas, pengalaman kita juga naik, meningkat juga, apa yang harus kita lakukan di tempat-tempat yang seperti ini, tempat-tempat yang sering terjadi seperti itu, banyaklah dan lain-lain seperti itu. Saya minta maaf apabila di video-video sebelumnya, termasuk video sekarang juga,
kesalahan tutur kata, ya namanya manusia sih nggak luput dari kesalahan ya Mas Aldi ya. Iya. Semoga kita juga pulang selamat. Tadi berangkatnya soalnya selamat, sudah pamit sama orang tua. Nanti takutnya kalau dicariin kemana malah. Yaudah, sekian dari saya dan tim kru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.